Di tengah kesyukuran dan salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pagi hari ini kita akan mengkaji kitab yang saya kira di masjid ini juga masyhur, karena kajiannya saya tanya sebelumnya ada yang namanya hadis arba'in, kemudian kitab Riyadhus Shalihin, pengarangnya ini sama. Kita mengenalnya biasanya ditulis adalah Imam Nawawi. Padahal nama Nawa adalah tempat lahirnya beliau, ya, di Damaskus. Jadi kalau kita bergelar seperti para ulama dulu itu ya berarti kalau di sini jadinya Al-Cidododoli, ya, daerah Cidodol. Tapi yang dipakai biasanya distrik, ya, kotanya, ya, Jakarta, dipakai Jakarta Selatan. Nawa menjadi Nawawi. Nama asli beliau sebenarnya adalah yang dikenal dengan Abu Zakaria, yakni Yahya. Gelarnya menjadi banyak. Kalau kita mengenal Imam Ghazali juga bukan nama aslinya, tapi gelarnya menjadi Hujjatul Islam. Ya. Kita kalau menyebut nama Imam Nawawi biasanya diakhiri dengan kalimat Muhyiddin Al-Alamah. Jadi yang menghidupkan agama, Muhyiddin. Nama aslinya Yahya. Jadi kalau kita membaca kitab Riyadhus Shalihin, kitab Hadis Arba'in, kitab Al-Adhkar yang mau kita kaji ini, maka itu bersumber dari mualliful kitab yang sama, pengarang kitab yang sama. Maka masyhur, ya. Biasa kita mendengar ini, biasa kita membaca. Maka kami tuliskan di lembaran yang sederhana ini, ada kitab-kitab yang kemudian sering kita dengar, ya, sering kita dengar. Kitab Al-Minhaj saya yakin sering kita dengar. Minhajut Thalibin apalagi itu sering kita dengar, ya, dalam kajian fikih. Jadi ini adalah profil singkat, ya, ulama yang kemudian usianya relatif tidak panjang, tapi dikenalnya menjadi panjang. Usia tidak panjang, tapi menjadi panjang. Kok bisa jadi panjang? Karena kita kenal sampai dengan abad ini. Padahal ini sudah lintas abad. Kita hidup di tahun Hijriyah ini sudah di abad ke-15. Beliau di abad ke-7. Melintasi zaman itu, tapi dikenal dalam setiap abad itu dikenal. Nah, inilah ulama yang memang menuliskan, ada buah karyanya, menyampaikan, mengajarkan, menuliskan. Maka kalimat yang sering kali kita dengar, salah satu dari fadilah keutamaan man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa fi atharihi falyasil rahimah. Senang kita diluaskan rizkinya, dipanjangkan usianya, senang bersilaturahim, adalah ya dipanjangkan juga dalam ingatan manusia. Oh, dia ini baik, dia itu duduknya biasanya kalau di masjid di sana, begitu. Jadi hafal tuh tempat-tempat duduknya tuh dalam kajian itu. Di salah satu masjid di Yogyakarta itu, hafal di tempat duduknya begitu. Jadi kalau misalnya ada yang nggak hadir, ditanya sama gurunya ini kemana beliau ini? Wah, kayaknya sakit. Ayo sekarang ngaji kita itu jenguk dia, ngajinya jenguk. Tidak duduk lagi di sini, tapi ngajinya adalah jenguk. Padahal jenguk bisa dilakukan kapan saja. Tapi untuk membersamai dia gerak itu. Kita kadang-kadang enggak nih, ini kemana? Sudah wafat Ustaz, udah wafat baru kita tahu itu. Saking panjangnya itu ya, sakitnya aja kita nggak tahu itu. Karena nggak dicek.
Nah, memang amalan itu ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Ya. Yang tampak ya begini, berjamaah ini tampak kita. Jadi jangan berpikir kemudian saya nggak mau riya, saya sholatnya di rumah aja. Nggak mau riya, akhirnya sholatnya di rumah. Padahal berjamaah itu menjadi syahid, menjadi tampak bagi yang lainnya, menjadi saksi buat saudaranya yang lainnya. Maka hadir dia di rumah Allah itu. Imam Nawawi menuliskan kitab ini, namanya adalah kitab Al-Adhkar min Kalamis Sayyidil Abrar, ya. Jadi ini kitab kumpulan zikir-zikir. Nanti kita kaji di dalamnya. Bangun tidur itu hadisnya ada apa saja terkait bangun tidur. Mau pakai baju baru itu hadisnya apa saja terkait dengan hadis yang disampaikan Rasulullah. Nah, pada kesempatan awal ini beliau menuliskan, saya tidak membahas muqaddimah yang beliau sampaikan. Ya, tidak disampaikan muqaddimah. Maka metode kita mengkajinya tidak membacakan huruf per huruf. Kalau sorogan gitu ya, saya bacakan nih huruf per huruf. Ini kitab Al-Adhkar ini segini Pak tebalnya. Maka kemarin saya tanya sama Ustaz Romi itu, mau kajinya kitab apa? Saya sampaikan mau Adabul Mufrad, Al-Adhkar atau yang lebih singkat lagi. Nah, kemudian disepakati informasi dari pengurus dan jamaah ini kita mendekatkan lebih kepada apa yang keseharian kita. Maka masuk dalam kitab ini. Ini kalau dibacanya huruf per huruf, maka nggak tahu kita sampai tahun berapa ini akan selesai begitu ya. Tapi kita agak singkatkan dan padatkan begitu. Maka dalam lembaran ini hanyalah intisarinya saja. Tidak dibahas serta ayatnya kami tidak cantumkan secara keseluruhan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Fasal pertama yang dituliskan adalah fil amri bil ikhlas wa husnin niyat fi jamil a'mal az-zahirat wal khafiyat. Jadi yang pertama adalah babnya tentang ikhlas. Ini dituliskan ya. Dan berniat baik dalam setiap amal yang tampak, az-zahirat, yang tampak, wal khafiyat, dan juga yang tersembunyi. Ikhlas dan punya niatan baik. Husnin niyah. Jadi ikhlas dan husnin niyah. Penting mendudukkan zikir itu pada perkara pertama adalah keikhlasan tadi. Ikhlas secara lughawi, secara bahasa kita akan mengenal dengan makna murni, tidak bercampur. Jadi ketika orang beribadah lillahi ta'ala itu berarti dia tidak tercampur. Maka konsep ikhlas adalah konsep perbuatan, bukan konsep menerima. Kalau konsep menerima adalah ar-ridha, rela. Hilang harta, ar-ridha, rela, bukan ikhlas. Udah ikhlasin aja, enggak. Tapi ridha. Tapi kalau konsepnya berbuat, beramal, maka konsepnya adalah ikhlas. Dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ikhlas. Ayat yang biasa kita baca dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Hunafa. Apa yang dibahas adalah kita ini tidaklah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepadanya dengan mengikhlaskan. Hadis lanjutan di kitab ini dari Abu Fudail bin Iyad itu disampaikan menarik sekali. Kami bacakan. Tarkul amali li ajlin nas riyaun wal amalu li ajlin nas syirkun. Susah banget ini. Meninggalkan amal li ajlin nas karena ada manusia, karena takut dilihat manusia, riya. Wal amalu li ajlin nas, dan berbuat, beramal li ajlin nas karena manusia, syirkun, riya juga sebenarnya.
Jadi kalau ada orang takut, dia berzikir, kemudian takut, saya takut dikira sombong, saya takut dibilang so alim. Ini dia sedang riya, karena amalnya masih dipengaruhi oleh perkara oleh orang lain. Meninggalkan tadi zikir karena takut dibilang ahli zikir menjadi riya. Atau dia berbuat tapi hanya untuk dilihat manusia, ya menjadi riya juga. Maka yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad, tarkul amali li ajlin nas riya. Kadang-kadang ada orang takut ibn sedekah, saya ntar takut dibilang so alim nih, saya sedekah banyak. Kalau dia berpikir bahwasanya masih dipengaruhi pandangan manusia lainnya, maka potensi riyanya itu besar. Potensi untuk kemudian tidak lillahi ta'ala itu besar. Maka seseorang yang lillahi ta'ala itu sudah tidak terpengaruh dengan makhluk. Ada orang atau tidak ada orang, perilakunya sama, begitu. Ada manusia, nggak ada manusia, kalau memang dia mau bersedekah, bersedekah. Ada manusia atau tidak ada manusia, kalau dia mau berzikir, dia berzikir. Ini kadang-kadang kita enggak mau berzikir, nggak enak nih. Nanti kayak dibilangnya gimana, enggak usah berzikir. Tarkul amal li ajlin nas, meninggalkan amal perbuatan tadi li ajlin nas karena manusia bisa menjadi riya. Ini kan timbangannya, tawazunnya ini dahsyat sekali nih, ikhlas ini. Kalau disampaikan dari Fudail bin Iyad ini. Antara pandangan manusia itu kita bisa menghilangkan. Maka kalimat ikhlas tidak identik dengan melupakan. Kadang-kadang orang mendefinisikan ikhlas itu ya seperti orang pergi ke mana? Kamar mandi. Kemudian ya sudah dia tidak ingat. Merelakan. Tidak dalam bahasan, tidak disesali. Kadang-kadang dibangun definisi ikhlas itu seperti itu. Padahal ikhlas itu memurnikan. Boleh nggak dia ingat terus sampai akhir hidupnya? Pernah dengar hadis ini nggak? Ada orang terjebak di dalam goa, tertutup pintunya itu. Apa yang dilakukan 3 pemuda tadi itu? Menyebutkan amal kebaikannya sebagai wasilah dia dalam berdoa. Pertanyaannya berarti dia mengingat-ingat kebaikan yang lalu. Boleh nggak berarti? Boleh. Kita mengingat kebaikan sebagai wasilah berdoa. Ya Allah, saya pernah begini ya Allah. Sekiranya itu menjadi amal saleh, ya Allah kabulkan doa ini. Itu menjadi wasilah amal salehnya. Jadi ikhlas yang kita bahas bukan adalah perkara yang kemudian kita lupakan. Udah pokoknya kalau yang namanya ikhlas itu pernah berbuat udah lupakan. Itu salah satu ikhtiar di antara untuk menjaga keikhlasan boleh. Tapi definisinya ikhlas bukan melupakan. Ikhlas itu justru memurnikan. Maka bensin murni itu ya berarti dalam bahasa lainnya menjadi bensin apa? Bensin ikhlas. Oh, murni dia. Tidak tercampur. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Jadi kita dalam beribadah kepada Rabb, tuntutannya adalah khalis, ikhlas. Ayat lain yang dikemukakan dituliskan dalam kitab ini adalah dalam surat Al-Hajj ayat 37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Sekali-sekali tidaklah sampai kepada Allah itu dagingnya, ini dalam ibadah, kurban. Darahnya. Karena dulu orang-orang kafir dahulu juga beribadah. Yang disebut ibadahnya menyembelih hewan kurban ya sama. Tapi niatnya keliru.
Tetapi kemudian praktiknya mengerikan. Dibasuh darah-darahnya itu. Dulu Ka'bah Baitullah itu tempat pembasuhan darah juga. Dengan yang namanya hewan kurban. Biar diterima ibadahnya. Apa yang Allah firmankan, sekali-sekali tidak sampai kepada Allah itu perkara dagingnya dan darahnya. Bukan itu. Tapi yang sampai adalah ketakwaan kita. Jadi apa yang ada dalam hatinya menjadi nilai ketakwaan ketika dia menyembelih hewan kurban adalah karena perintah Allah. Ada kalau nilai takwa itu karena perintah Allahnya. Kenapa dia ikut kurban? Dia menjalankan perintah Allah. Bukan karena perkara yang lainnya. Nggak sampai kalau dagingnya emang baliknya ke kita. Buntutnya nggak dikasih kepada Allah. Kepalanya nggak dikasih kepada Allah. Tidak, Allah tidak membutuhkan itu. Nggak ada itu. Kita hewan kurban kita sisihkan kemudian jadi ditaruh depan rumah kita. Jadi seperti sesajen, nggak ada. Kita yang potong, kita yang dapat makan juga di situ. Hewan kurban itu, Pak. Semuanya itu. Sampai kulitnya, jeroannya ada bagian yang nyuci, kan begitu, Pak. Yang makan siapa? Ya manusia, balik ke dia juga. Tapi ibadah kurbannya itu dilakukan karena perintah Allah Subhanahu wa taala dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rabb berfirman, la yanallaha luhumha wala dima'uha. Enggak sampai pada Allah itu. Perkara kurban itu bukan masalah dagingnya, darahnya itu. Kemudian dijadikan untuk diberikan. Allah tidak makan, Allah tidak minum. Tidak sama dengan kita. Tapi ketakwaannya itu loh. Ini kan mendudukkan perkara bahwasannya lillah itu berat. Lillah itu berat. Kita negor tetangga itu kadang-kadang lillah apa enak-enakan, sungkan-sungkanan, enggak-enggakan. Kan begitu. Sehingga yang ada adalah hasilnya antara senang atau sakit hati. Karena tetangga kita yang kita tegur enggak jawab. Mulai sakit hati kita. Padahal dia tahu dia sedang beribadah, menjalankan perintah Allah dan meneladani sunnah Rasulullah SAW. Tapi di dalamnya sakit hati. Berarti belum diluruskan lagi masalah menegur tetangga, mengucapkan salam terhadap tetangganya adalah bagian ibadah dia kepada Allah. Perkara dijawab, tidak dijawab, itu kewajiban orang yang mendengarkan salam itu. Dia yang punya hak. Kalau dia faham dengan Islam, maka dia akan menjawab salamnya. Kalau dia faham dalam adab bertetangga, maka dia akan berbuat baik. Kan begitu. Kadang-kadang kita menuntut hak. Itu jauh melebihi batasannya. Kita melakukan hak kita nih. Kewajiban kita lakukan untuk mendapatkan hak, mendapatkan jawaban salam. Yang kita tuntut lebih tinggi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah jawab tadi. Udah bagus jawab itu. Tapi kita menuntut haknya lebih tinggi. Jawab salam tapi kayak muka cemberut. Gitu kita. Manusia tuh ada aja penggodanya tuh. Waktu ketika kita assalamualaikum dia nggak jawab, dia bilang orang Islam kok nggak jawab salam. Lakukan kewajiban kita assalamualaikum dia jawab waalaikumsalam warahmatullah. Jawab salam tapi cemberut. Kita tuntut haknya itu berlebih dari apa yang seharusnya itu loh. Padahal kewajiban kita adalah afsus salam, menebarkan salam. Orang yang faham akan menjawab salam. Tapi karena ada kedengkian mungkin dia tidak menjawab salam, itu bukan bagian urusan kita. Maka amal li ajlin nas syirkun. Melakukan perbuatan hanya untuk, begitu ya, dilihat manusia, syirkun. Jadi nggak usah khawatir kita berjamaah, datang, dilihat. Itu bagian dari syahid yang akan dipersaksikan oleh saudara-saudara kita yang lainnya. Dan itu menjadi satu kesatuan jamaah. Ya. Ini bab pertama dituliskan mendasar dalam beberapa kitab hadis. Juga salah satunya membahas tentang
An-niyah. An-niyah ini adalah ikhlas dengan niat yang baik. Ini poin 1 dalam kitab ini di muqaddimah, di awal, sebelum pembahasan zikir-zikirnya. Yang kedua, tentang majelis zikir. Ini juga kami intisarikan saja. Apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis dari Anas bin Malik, hadis dari Ibnu Umar. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kamu melewati taman-taman surga, maka senangilah, betahkanlah, begitu ya. Kenyangilah. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Qala hilaqudz dzikri, fa innallaha ta'ala sayyaratin minal malaikah yatlubuna hilaqadz dzikr, fa idza atau alaihim haffu bihim. Ini hadis ada diriwayatkan, dihasankan oleh Imam Tirmidzi. Ini fair sekali nih. Imam Nawawi ini menuliskan beberapa hadis, dituliskan darajahnya, kemudian ada di bawahnya itu adalah kekuatan hadisnya, kedudukan hadisnya. Ya. Hadis yang disampaikan Ibnu Umar, ada juga dari Anas bin Malik. Itu Rasul ketika dalam perjalanan menyampaikan, kalau kamu melewati taman-taman surga, maka nikmatilah. Lagi jalan suruh menikmati taman surga. Maka para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah. Taman surganya apa ya Rasulullah? Mau kami ini duduk di taman surga. Senang kami ini duduk di taman surga. Hadir di taman surga ini. Tamannya saja sudah bahagia kita itu. Kemudian Rasul menjawab adalah hilaqudz dzikri. Majlis zikir. Majlis zikir. Jadi kita duduk di sini adalah bagian dari majlis zikir. Maka kami tuliskan di situ. Dalam majlis zikir nanti di bab yang lainnya, ya, di lanjutannya, zikir tidak hanya terikat kepada lafaz di lisan, tapi adalah segala sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari yang dimaksud adalah zikir. Maka pembahasan halal dan haram dalam majlis ilmu menjadi majlis zikir. Karena konsepnya taqarrub dia kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Pembahasan masalah nikah maka menjadi majlis zikir. Jadi taman surga yang hari ini kita berada di dalamnya namanya majlis zikir atau majlis ilmu. Jadi yang kedua dituliskan ini adalah senangilah kita berada di majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis zikir ini. Ini terkait majlisnya. Jadi duduk berkumpul orang, tidak sendiri. Ya, kadang-kadang kan difahami zikir itu hanya sendiri, dia duduk di sepertiga malam, kemudian dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadap kiblat. Tidak hanya demikian, dalam majlisnya itu adalah berkumpulnya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini praktik yang dilakukan dalam majelis-majelis ilmu adalah bagian daripada majelis zikir. Poin selanjutnya yang disampaikan, zikir dengan hati dan lisan. Bagaimana perilakunya? Yang baik adalah zikir kita itu az-zikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisan. Wal afdalu minhu ma kana bil qalbi wal lisan jami'an. Jadi yang bagus zikir dalam menyebutkan asma Allah adalah dengan dua, dengan hati dan dengan lisannya. Tapi boleh nggak dalam kondisi tertentu kita hanya dengan hati? Boleh.
menjaga zikir kita itu misalnya di tempat yang kemudian tidak baik, itu boleh tanpa harus kita ucapkan. Di kamar mandi misalnya, itu dia tetap ada proses di hatinya, dia berzikir, bisa. Ya. Tapi di luar itu, dilafazkan itu lebih baik. Maka biasanya kita mengenal dengan kalimat tasbih. Apa kalimat tasbih itu, Pak? Subhanallah. Takbir. Allahu Akbar. Tahmid. Alhamdulillah. Tahlil. La ilaha illallah. Kalimat-kalimat itu biasa kita mengenalnya, bahkan dirangkai menjadi satu kesatuan, ya, yang disebut al-baqiyat as-salihat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nanti pada bab pembahasan zikirnya kita kaji itu. Apa secara maknanya, apa yang kemudian disentuh di sana. Baca itu. Dia baca. Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan, ya, maka bacaan zikirnya, doanya itu adalah bermunajat kepada Rabb, bukan untuk dikeluarkan. Ya Allah, keluarkan saya, enggak gitu bunyinya. Dia bertasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bertasbih. Kekurung, gelap, sendiri, nggak tahu kita oksigennya itu di dalam perut ikan paus seperti apa. Tapi yang dilakukan seorang nabi bertasbih. Nggak, ya Allah keluarkan kami dari sini, ya Allah selamatkan kami dari sini. Nggak begitu. Bertasbih. Tidak ada Tuhan selain Engkau. La ilaha illa anta subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Aku ini termasuk orang yang zalim. Taubat. Lagi kekunci, taubat. Maka dalam surat As-Saffat disebutkan, kalaulah Yunus alaihissalam tadi itu tidak bertasbih, maka dia berada di dalam perut ikan paus sampai dengan hari berbangkit. Tasbih. Kita kalau di lift itu kan kekurung, udah ada bantuannya itu. Pencet. Minta tolong. Ya. Tapi kalau orang udah di pesawat, wah itu. Nah, naik pesawat, Pak, itu orang hebat, berotot sekalipun, kalau namanya udah take off itu, la haula wala quwata illa billah. Nggak ada daya dia itu. Orang jago bela diri, kalau namanya udah di pesawat, pesawatnya kena musibah, itu potensi selamatnya. Mau jago bela diri, mau badannya keker, nggak pengaruh. Makanya orang dalam pesawat itu relatif tawakal, banyak istighfar. Gitu nggak Pak? Kalau mau take off sama landing itu, istighfarnya banyak nggak gitu? Wah, itu ajal tuh seakan-akan ada depan kita itu. Ngelihat dunia itu makin kecil itu kan, kalau naik pesawat itu. Lihat tuh. Lampu. Dunia itu hilang. Dunia hilang yang kita banggakan itu. Urusan kita tiga-tiga hanya dengan Rob. Hanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menyelamatkan. Maka doanya panjang dia itu. Tengah-tengah perjalanan tergoda lagi dia melihat pramugari. Ya. Entertain flight-nya dia lihat. Rusak lagi. Tapi mau landing, ingat lagi dia dengan Rob. Manusia tuh suka lupa begitu tuh. Padahal dia berada dalam situasi di tengah yang tidak ada yang bisa menyelamatkan dia. Kecuali Rob, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas pesawat itu. Tapi masih banyak yang suka bermaksiat itu. Sholatnya ditinggal. Saya berapa kali ketika bawa jamaah umroh, baru kita pulang umroh, Pak. Baru pulang umroh ini, baru selesai umroh, pulang kita dari Jeddah ke Indonesia itu. Kadang-kadang
baru pulang umroh ini, waktu sholat di pesawat, itu udah nggak terjaga itu. Apalagi kalau waktunya, dapatnya itu kita melewati waktu subuh. Itu kan cepat sekali tuh. Karena kita berlawanan dengan matahari. Mengikuti cepat sekali. Dari timur, pesawat kita dari barat. Naik baru itu ya. Waktu subuhnya sedikit sekali. Ini baru pulang umroh, jamaah umroh. Tidur dia. Sholat subuhnya bisa-bisa jam 9 atau matahari udah terang sekali itu. Di atas pesawat yang kita sudah jelas nggak punya kekuatan apa-apa, memasrahkan semuanya kepada Rabb, sering lupa kita sama Allah. Maka zikir ini menjaga. Zikir ini menjaga. Ya. Penguatan lisan yang menembus pada hati dan perbuatan adalah zikir. Jadi baca zikir, dilafazkan, ya, disampaikan dengan kalimah-kalimah di lisan kita ini. Ya, ini disebut fadilah zikir bil qalbi wal lisan. Saya percepat lagi, diantaranya adalah yang disampaikan dari i'lam anna fadilah zikir ghairu munhasirah fi tasbih wa tahlil wa tahmid wa takbir wa nahwiha. Ketahuilah bahwasannya zikir itu tidak terbatas pada kalimat tasbih, tahlil, tahmid dan takbir atau sejenisnya. Bal kullu amil lillahi ta'ala bi ta'ah, tetapi setiap pekerjaan yang dilakukan karena Allah dengan ketaatannya, wa huwa zakirun, sesungguhnya itu adalah zakir, pengingat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Atha rahimahullahu taala, dari Atha Salim, ya, seorang tabi'in, mengatakan majalisuz zikri hiya majalisul halal wal haram. Kaifa tashtari wa tabi' wa tusalli wa tasum. Majelis zikir itu salah satunya adalah majelis-majelis yang membahas tentang perkara halal dan haram. Kaifa, bagaimana cara membeli dan juga menjual, bagaimana sholat, bagaimana juga berpuasa dan seterusnya. Jadi majelis zikir itu. Jadi kalau tadi kita membahas majelis zikir taman surga, maka duduk dalam pembahasan adanya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengingat adalah bagian zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di poin keempat ya. Poin kelima dan keenam ini sebenarnya cukup banyak, tapi kami ingin meringkasnya saja pada beberapa poin yang ada di muqaddimah ini. Poin selanjutnya membahas tentang kondisi ya di sana, zikir bagi orang yang tidak bersuci. Bolehkah kita membaca kalimat-kalimat tadi atau bahkan dalam kondisi membaca Al-Quranul Karim, bagian dari zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal kita dalam kondisi yang tidak bersuci, belum wudu? Seyogianya dalam adabnya kita berzikir, maka sebaiknya kita adalah berwudu. Tetapi kalimat berwudu tadi, amal berwudu tadi adalah bagian dari yang disukai. Jadi tidak mengapa jika orang berzikir membaca la ilaha illallah tanpa diawali dengan wudu terlebih dahulu. Nggak apa-apa, boleh Pak. Makanya zikir bisa dilakukan dimanapun, dalam kondisi yang baik. Ya, boleh. Jadi tidak harus mengambil wudhu dulu. Tetapi yang sebaiknya, bicara sebaiknya, adabnya, bahkan bersiwak kita. Baca zikir nih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kalau generasi salafus salih, dia senang untuk membaca kalimat-kalimat yang baik saja, maka dalam kondisi mulutnya yang baik, mau membaca kalimat yang baik, mengkondisikan mulutnya yang baik, duduknya yang baik, arahnya yang baik, begitu.
Itu sering untuk menghadirkan kekhusyuan itu, salah satu ikhtiar kita adalah mengkondisikan tadi. Jadi mengkondisikan, kalau namanya zikir, bisa kita baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 100 kali bisa kita baca. Tapi untuk pengkondisian diri kita yang baik, bagaimana? Ya dia berwudu, dia sedang mau beristighfar kepada Allah, maka dia bersuci. Ketika dia bersuci, maka dia bersihkan dulu juga tuh mulutnya, lisannya yang akan melafazkan kalimat istighfar. Itu sedemikian rupa Pak, pengkondisian itu. Jadi dalam ibadah bukan sekedar saja. Padahal ibadah itu disuruhnya adalah kita bersegera. Tapi mampu mengkondisikan tadi itu. Penting bagi diri kita, khususnya dalam berzikir ini, adalah melakukan pengkondisian yang baik. Jadi ada ikhtiar dari diri kita, bukan sekedar astagfirullah, astagfirullah. Proses mikirnya tidak ada, proses pengkondisiannya tidak ada, maka tidak didapatkan apa yang dia lafazkan. Tapi kalau sudah mau istighfar Pak, bisa dibayangkan Pak, ada orang mau istighfar. Dia ke kamar mandi dulu Pak. Dia sikat gigi dulu itu. Habis sikat gigi dia berwudu dulu itu Pak. Setelah berwudu kemudian dia gelar sajadah itu di kamarnya. Kemudian dia duduk menghadap kiblat itu. Kemudian dia bermunajat kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih. Dia baca gitu. Itu kan untuk istighfar saja, dia memerlukan waktu untuk mengkondisikan. Maka touchingnya, sentuhannya itu pasti jauh lebih mendalam. Ketimbang dia duduk bangun tidur, atau dia duduk, aduh saya banyak salah nih, astagfirullah, astagfirullah. Itu pengkondisiannya tidak ada. Maka sebaiknya, walaupun zikir itu bisa dilakukan tanpa bersuci, tetapi sebaiknya kita juga melakukan dengan adab yang baik. Maka di poin nomor 6, sikap dalam berzikir yang disukai adalah kita menyempurnakan sikap. Walaupun nanti kalau kita baca dalam surat Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berdiri, duduk, berbaring, bisa berzikir semua. Bisa semuanya. Kita lagi jalan, bisa berzikir itu semua. Ya, tapi menyempurnakan sikap itu jauh lebih baik. Nah ini yang kita kaji dalam bab muqaddimah. Kami akan membaginya menjadi 2 sesi, 2 tahap. Sebelum kita masuk kepada bacaan-bacaan zikir dan zikir-zikir yang masyru'. Ya, zikir-zikir yang disyariatkan, yang ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Jadi 6 poin yang kami tuliskan ini adalah ringkasan saja dari apa yang dituliskan oleh Imam An-Nawawi.